Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pelajaran berharga tentang barakah. Alkisah, pada suatu hari Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi membeli buah semangka untuk istrinya. Akan tetapi saat dimakan ternyata buah semangka tersebut terasa hambar. Akhirnya sang istri pun marah. Syekh Al-Imam Syakik menanggapi dengan tenang amarah istrinya itu. Setelah selesai didengarkan amarahnya, beliau bertanya dengan halus, "Kepada siapakah kau marah, wahai istriku? Kepada pedagang buahnya kah? Atau kepada pembelinya? Atau kepada petani yang menanamnya? Ataukah kepada yang menciptakan buah semangka itu?" tanya Syekh Al-Imam Syakik. Istri beliau terdiam. Sembari tersenyum, Syekh Syakik melanjutkan perkataannya. Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pun pasti membeli sesuatu yang terbaik pula. Begitu pula dengan seorang petani, tentu saja ia akan merawat tanamannya agar bisa menghasilkan yang terbaik. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya yang tersisa tidak lain hanya kepada yang menciptakan semangka itu. Pertanyaan Syekh Al-Imam Syakik menembus ke dalam hati sanubari istrinya. Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi pun melanjutkan ucapannya. "Bertakwalah wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan pada kita." Mendengar nasihat suaminya itu, sang istri pun sadar. Ia menunduk, menangis, lalu mengakui kesalahannya dan rida dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Pelajaran terpenting buat kita adalah bahwa setiap keluhan yang terucap sama saja kita tidak rida dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barakahnya pun jauh dari kita. Karena barakah bukanlah sekedar tentang serba cukup dan mencukupi saja. Akan tetapi barakah ialah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keadaan yang ada, baik yang kita sukai atau sebaliknya. Barakah itu ketika bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan barakah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tetapi makanan yang mampu membuat yang memakannya menjadi lebih taat setelah memakannya. Hidup yang barakah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru barakah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya menjadikannya bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakah itu tak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat taatnya, layaknya Mus'ab bin Umair. Tanah yang barakah itu bukan karena subur dan panoramanya indah. Karena tanah yang tandus seperti Makkah pun punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada banding dan tiada tara. Ilmu yang barakah itu bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya. Akan tetapi yang barakah ialah ilmu yang mampu menjadikan seorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghasilan barakah juga bukan gaji yang besar dan berlimpah. Akan tetapi sejauh mana ia bisa menjadi jalan rezeki bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut. Anak-anak yang barakah bukanlah saat kecil mereka lucu dan imut, atau setelah dewasa mereka sukses bergelar serta mempunyai pekerjaan dan jabatan yang hebat. Tetapi anak yang barakah ialah anak yang senantiasa taat kepada Rabbinya. Kelak mereka akan menjadi lebih salih dari kita, serta tak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Demikianlah pelajaran berharga tentang barakah. Semoga kita selalu dianugerahi kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepadanya, dan juga agar kita selalu mendapatkan keberkahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.